Lamun amrih ganti. Apa amrih ganti itu? Apabila dia menggantikan, seorang kodi menggantikan, memberi tugas maksudnya. Menggantikan dirinya artinya menugaskan orang lain untuk menggantikan dirinya. Lawistahlafa lamun amri ganti sofo al qadi qadi. Faqihan ing wong faqih. Faqihan ing wong faqih. Andai kata seorang qadi, seorang hakim menugaskan seorang faqih sebagai ganti dirinya. Misalkan qadinya itu qadi Abun misalnya. Bapak Dr. Abun Bunyamin MS apa namanya? Diam. Misalkan Bapak Qadi Abun itu menugaskan kepada Kiai Sodikin, seorang faqih, ahli fikih, orang yang alim, menugaskan kepada Kiai Sodikin sebagai ganti dirinya. Di dalam apa menugaskannya? Fi tazwijim ro'atin ing dalem sudah bi tajwiji mra'atin ing dalem ngawinaken wong wadon. Bi tajwiji mra'atin ing dalem ngawinaken wong wadon, menugaskan orang lain untuk menikahkan seorang wanita. Siapa yang dinikahkannya? Teh Lia. Pokoknya malah weung wae cenah ngajina menerik kawinkeun we. Tong wakil ka ngajina. Bitajwiji mro'atin ing dalam ngawinaken wong wadon. Maka ketika dia memberi tugas kepada seorang faqih di dalam menikahkan seorang perempuan, ini lam yakfi alkitabu faqat. Lam yakfi mangka ora cukup. Lam yakfi mangka ora cukup. Ofal kitabu surat. Ofal kitabus surat pakot belaka, maka tidak cukup dengan cuma memberi surat, bikin surat nih Pak Dr. Abun teh yang bertanda tangan di bawah ini misalkan nama Dr. Abun Bunyamin dengan ini menugaskan kepada Kiai siapa Sodikin misalkan untuk menikahkan saudari Neng Lia dan sebagainya dengan si Anu misalkan. Ini tidak cukup dengan mengirim surat saja, nggak cukup. Terus kudu kumaha tuh. Nah, di sini bal yustaratu balik dan syarataken. Bal melainkan atau balik yustaratu dan syarataken, melainkan disyaratkan al-lafzu mencapakan alaihi ingatase kitab. Alaihi ingatase kitab minhu saking qadi. Minus saking qadi, apa artinya? Melainkan harus di lafzu, di apa lafzu itu diucapkan. Jadi tidak cukup dengan nulis doang, melainkan harus diucapkan. Bal yustaratu, melainkan disyaratkan mengucapkan surat tadi minu dari qadi. Jadi kudu dibaca heula ku qadina. Jadi si qadinya itu harus melafalkan, harus mengucapkan dulu isi daripada surat tersebut yang berisi tentang penugasan, pemandatan tugas. Nah terus walaisa lil maktubi ilaih al-i'timadu 'alal khatti. Laisa itu adalah temannya kana, ya beramal seperti kana. Ba'ukan al-muntadas wal khabar tansibuk dan Umar kakanadun bata'ab
mutba'an. Itu teman-teman daripada, karena di antaranya Fatihawan laisa zala bariha Fatihawan baka wa hadhil arba'ah li shibhi nabiyyin aw li nabiyyin mutba'an. Walaisa lan oranana iku. Nah, maka pakai iku karena itu adalah akhwatnya kana, termasuk kepada kategori fi'il nakis, membutuhkan terhadap khobar. Fi'il kabagi dua, hiji fi'il nakis, nomor kedua fi'il tam. Fi'il tam itu apa? Wazu tama min ma birofin yaktafi. Fi'il tamah adalah yang cukup dengan ma'mul marfu, cukup ku ngabogaan fa'il wungkul, tidak membutuhkan terhadap ma'mul mansub atau khobar. Yang seperti itu namanya fi'il tam. Bismillahirrahmanirrahim. Walaisa lan oranana iku lil maktubi kadwe wong kang den surati sopo ilaihi dan tidak boleh bagi orang yang dikirimi tulisan. Siapa berarti yang dikirim tulisan itu? Kiai tadi ya, si fakih tadi. Opo al i'timadu tetanggenan al khoti ngatase tulisan. Opo al i'timadu tetanggenan opo al i'timadu tetanggenan alaihi ngatase khot gitu ya. Ay walaisa ayman kutiba lahul man katabal qadi, itu tidak boleh kepada bagi orang yang ditulisikan atau yang dikirimi surat oleh qadi bi ayyi jawija fulanan al i'timadu al khati wahda. Ya, bagi seorang fakih yang mendapatkan surat penugasan dari qadi, itu dia tidak boleh berpegangan kepada tulisan doang gitu. Al i'timadu al khati, tidak boleh berpegangan kepada tulisan. Jadi begitu mendapatkan surat, misalkan Ki Sodikin dibuka, ini surat dari Pak Hakim, dengan ini saya menugaskan kepada Pak Kiai untuk menikahkan bi ayyi zawija fulana, untuk menikahkan fulana. Ini tidak boleh hanya berpegangan kepada surat, enggak cukup gitu. Nah, gitu ya. Jadi nanti di bawah harus ada saksi. Hadza, nah ini ma fi aslir rawdah hadza utawiki laisa lil maktubi ilaihi al-i'timadu 'alal khatti. Gitu. Ketentuan bahwa seorang fakih tidak boleh hanya berpegangan hanya kepada tulisan saja, ini adalah ikuma barang fi aslir rawdah kang tetap ing dalam asal kitab Raudhah. Itu tidak boleh berpegangan kepada tulisan saja. Ini merupakan keterangan yang terdapat di dalam asal kitab Ar-Raudhah. Tapi keterangan itu yakni tidak boleh berpegangan kepada tulisan doang. Ini katanya didoibkan oleh Imam Al-Bulkini. Didoibkan oleh Imam Al-Bulkini. Jadi jare Imam Al-Bulkini mah cukup ya dengan tulisan saja. Cukup dengan tulisan saja itu sudah bisa menjadi menjadi sudah dengan tulisan dari kodi saja itu sudah cukup. Berpegangan kepada surat dari kodi saja itu sudah cukup. Menurut siapa? Menurut Imam Al-Bulkini. Ulangi lagi. Jadi menurut keterangan yang terdapat di dalam asal kitab Raudhah bahwa laisa lil maktubi ilaihi al-i'timadu 'alal khatti. Artinya tidak boleh bagi seorang fakih untuk berpegangan kepada tulisan. Ya, tapi pendapat itu didoibkan oleh Imam Al-Bulkini. Namun pendoifannya Imam Al-Bulkini itu ditolak. Jadi pernyataan Imam Al-Bulkini bahwa ma fi aslir rawdah itu doib, itu pernyataan doib Imam Bulkini itu ditolak. Salah gitu. Imam Bulkini mengatakan doib, betul padahal bahwa tidak boleh berpegang kepada tulisan. Paham enggak?
Menurut keterangan di dalam kitab di dalam asal kitab Ar-Rawdah bagaimana? Bahwa laisa lil maktubi ilaih al-i'timadu 'alal khatti. Apa artinya? Bagi orang yang dikirimi surat itu tidak boleh berpegangan hanya kepada tulisan. Jadi butuh bukti-bukti lain gitu ya, bahwa dia mendapatkan mandat tugas dari Kodi. Keterangan dalam kitab Ar-Rawdah itu didoakan oleh Imam Al-Bulkini. Cukup katanya, cukup dengan berpegangan kepada tulis. Tapi pendoipan Imam Al-Bulkini itu ditolak ya. Wa tad'iful Bulkini lan utawi ngadoifakan Imam Al-Bulkini lahu maring ma fi aslir Rawdah. Lahu maring ma fi aslir Rawdah iku nantah mardudun kang dan ditolak. Tidak benar kata beliau mengatakan doif. Yang benar itu ada justru yang ada di dalam kitab Ar-Rawdah. Jadi tidak cukup hanya berpegangan kepada tulisan. Bitasrihihim kelawan meretelakan ulama. Bitasrihihim kelawan meretelakan fuqaha. Bi annal kitabata wahdaha la tufidu fil istikhlaf. Bi annal kitabata bahwa sesungguhnya kitab atau tulisan. Bi annal kitabata kelawan sata meneh tulisan wahdaha halis wiji kitabah. Wahdaha halis wiji kitabah lapad al kitabata dibaca nasob. Kenapa dibaca nasob? Isimna inna, amalna inna itu bagaimana? Li'inna anna laita lakinna la'alka'an aksu malikana min amalka inna zaidan alimun kufun walakinna benahu zudibani gitu. Wahdah hamah dibaca nasob lantaran menjadi hal. Al-halu wasfun fadlatun muntasibu mufhimu fi halin kafar dan adhabu wa kaunuhu muntakilan mustaqa yaglibu lakin laisa mustahiqo. Karena hal teh kudu terbuat dari isim nakiroh. Kalau ada hal yang terbuat dari isim marifat maka harus ditakwil. Wadah halis wiji kitabah ikula tufidu ora awe faida opo kitabah gitu. Ikula tufidu ora awe faida opo kitabah fil istilafi dalam gawe ganti. Fil istilafi gawe ganti. Saur pangarsa para ulama bi annal kitabata tulisan saja wahdaha. Al kitabah apa artinya? Tulisan wahdaha saja. Jadi terjemahnya tulisan saja. La tufidu fil istihlaf itu belum cukup untuk adanya istilah pemandatan tugas. Ya. Jadi lamun misalkan Ustaz Sodikin baru dapat tulisan atau baru dapat surat saja, itu belum cukup untuk istikhlaf untuk pemandatan tugas. Jadi dia belum sah mendapatkan tugas dari si kode tadi. Ya, belum cukup kalau baru berupa tulisan. Terus bagaimana dong? Lihat kitabnya supaya Pak ngerti. Balla buddha balik ora kena ora. Bal balik la buddha ora kena ora ikut tetap min ishadi syahidaini saking nyaksenine saksi loro gitu. Saking nyaksenine saksi loro, melainkan mau tidak mau ada dua orang saksi yang bersaksi ya, bahwa si kodi itu betul-betul memberikan mandat tugas kepada kiai itu untuk menjadi wali atau untuk menikahkan perempuan. Ala zalika ing atase mengkon-mengkon istilah gitu ta.
Jadi kesimpulannya bagi kodi tidak cukup nulis, melainkan harus dilafazkan. Dan bagi orang yang dikirimi tulisan tidak boleh mempercayai tulisan, melainkan dia harus memiliki atau harus ada 2 orang saksi yang bersaksi tentang adanya pemadatan tugas. Tah ieu teh sakumaha ka pidawuh syekhuna dina di mana ngadawuhkeunana bi syarhihi al-kabir dina syarah kitab al-kabir gitu. Qala ngandika uing la buddha sapa syekhuna guru kita di mana ngandikana fi syarhihi ing dalam syarah syekhuna al-kabir rupane syarah kitab al-kabir waya jujulan menang di jaujin kadue jauh bahwa diperbolehkan bagi suami calon suami maksudnya opo taukilun ngawakilaken fi qabulihi ai fi qabulin nikah ing dalam ngobul nikah ya Kang Romi mau menikah tapi untuk kabulnya saya takut mengkabulnya karena jadi mantunya kiai. Jadi akhirnya mewakilkan kepada siapa? Kepada Kang Dania misalnya. Boleh tidak taukil di dalam mengkabul nikah? Boleh bagi seorang calon suami untuk mewakilkan ketika mengkabul nikah, ngawakilkan Kang Dania misalnya. Terus wali juga sama boleh mewakilkan di dalam mengijabi nikah. Payakulu maka ngucap sapa wakilul wali wakile si wali sapa wakilul wali wakile wali wakil nasi wali siapa walina ayah bakar teh ngawakilkan kepada siapa? Kepada Kiai Zaid wakili saya lah untuk mengijabkan nikah putri saya karena putri saya mau menikah itu. Nah maka boleh itu si wali mewakilkan kepada orang lain di dalam mengijabkan nikah. Nanti si wakil nawali berkatanya begini, zawwajtuka fulana binta fulana bin fulan. Zawwajtuka ngawinakeun sapa ingsun ka ing sampean. Jek Kiai Zaid teh anu jadi wakilna, Jang Romi saya menikahkan kamu Pulana binti Pulan ing si Pulana binti Pulan yang menjadi putina Pulan. Itu kurang tah Pulan bin Pulan ing lebih tinggi Pulanatan binti Pulan. Sumai setelah mengatakan kata-kata itu karena dia sebagai seorang wakil maka ditambahi Sumaya kulu maka kari-kari ngucap sapa si wakil muwakili ing lafaz muwakili. Jadi zawwajtuka fulanatan binta fulan muwakili tak harus ditambah dengan kata-kata muwakili atau awakalatan atau hal dari wakil anu saking wali. Awakalatan atau walada diwakil anu saking wali tah wajib ditambahan dengan kata-kata muwakili atau wakalatan anu wajib ditambahan soten kumaha in jahila lamun bodoh sapa jauju bojo lanang lamun si jaujna teh teu apaleun atau tidak tahu awi syahidani atau saksi loro atau kedua orang saksina tidak hafal tidak tahu bagaimana wakala tahu ing dadi wakil si wakil henteu apaleun si panganten teh bahwa Kiai Zaid teh adalah wakil. Kalau tidak hafal dia sebagai wakil maka bagi wakil wajib menambahi kata-kata muwakili kuring mah sebagai wakilna gitu. Kumaha lamun jauz dan kedua orang saksi teh apaleun da bapak nama itu tuh bapak nama misalkan ayah bakar cuma ngewakilkeun ka Kiai Zaid. Jadi kalau tahu bahwa Kiai Zaid masih sebagai wakil bukan sebagai wali
Maka wa ilalan lamun ta'warnana in jahila azawaz lam yustarot mangka ora den syarataken. Mangka ora den syarataken apa zalika mengkonon muwakili aw wakalatan anhu, maka tidak disyaratkan harus menambahkan kata-kata muwakili. Nah, itu sapaleun mah. Kuring ngawinkeun ka anjeun, kuring ngawinkeun anjeun kaneng Pulanah binti Pulan jeung kuring sebagai wakilna. Tetep kudu disebutkan kata-kata muwakili lagi kalau memang si Jawaz dan kedua orang saksi sudah tahu. Jadi lam yustarot zalika, tidak disyaratkan mengucapkan kata-kata muwakili. Bising ke orang jadi wakil gitu ya. Heuh maca wa muwakili cek batu teu sah. Bete mau mare patul moina. Sok baca ku sia goblok gitu. Anggap teu sah ka kuring gitu. Masa teh kuring mah lila kitu ngegaring gitu. Sembarangan aja. Wa in hasala lan sanajan hasil al ilmu atawa weruh bi ikhbaril wakil kelawan oleh aweh khobare si wakil, walaupun tauna si Jawa teh nyahona si Jawa teh dari informasi si wakil dari Kijaet yang ari Mama Jaid mah hanya sebagai wakilnya, ya teh nikahkeun teh pan wali nama itu tu aya bakar. Tuh, jadi si Jawa tahu bahwa dia itu sebagai wakil walaupun tahu nanti dari informasi langsung di wakil. Wa yaqulan muncap sapa al wali wali. Nah, beres pembahasan mengenai wakilna wali. Ayeuna mah arek ngabahas wakil Jawa atau Jawa yang diwakil. Awas anu ngawakilan dina qabul nikah ya. Wa yaqul lan ngucap sapa wali liwakili zauji maring wakilna Jawa mangrumi rek kawin kalah ngawakilkeun ka Mang Dania dageumpeut diakadan ku seorang ulama besar daripada kerakad salah di era urang lah wakil we ka Mang Dania percaya Mang Dania rai badak gitu. Artinya jelema teu eraan mental baja. Liwakili jauji maring wakil si Jawaz tu binti Pulan bin Pulan. Jawaz tu ngawinakan sapa ingsun binti putri ingsun mama ngawinkeun ka putri mama ngawinkeun ka saha Pulan bin Pulan kasih Pulan bin Pulan Karomi bin Rama misalkan. Dijawab ku wakilna, kumaha wakilna ngajawabna? Payaqulu maka ngajawab sapa wakiluhu wakile si Jawa. Kama yaqulu kaya oleh ngucap sapa wali sobi waline sobi. Maka jawabannya harus sama dengan bahasa si wali. Kalau Jawa itu ya berarti qabil tu tazwij gitu. Hina yaqbalu nalikane ing dalam nalikane ngobul sapa wakilan nikah qabil tu nikah lahu maring sobi qabil tu nikah lahu nak gitu. Rupa dawu qabil tu nikah lahu qabil tu ngobil apa nerima sapa ingsun nikah ing ngawin wong wadon lahu kanggo sobi. Harus ada lahunya ya. Cek Mang Dania teh qabil tu tazwijaha, jangan linafsik, ada bahaya linafsik lahu misalkan untuk dia itu kan untuk Pulan bin Pulan. Fa in taraka lafdza lahu, mangka lamun ninggal sapa wakil lafdza lahu ing lafaz lahu, lamun si wakil teh menyebutkan kata-kata untuknya, kata-kata lahu anu artinya untuknya. Saya menerima nikahnya untuknya, ternyata lafaz untuknya misalkan tidak disebutkan pihak ilmu surah loro, maka lam yasiha mangka ora sah apa nikahu nikah. Wa inna wa innu ya lan sanajan wa inna walan sanajan diharkatan wa inna walan sanajan niat sapa al muwakil
awit tiplu atawa asapan wakil wong kang ngawakilaken awit tiplu atawa bocah kamalau kola kaya oleh lamun mengucap sapa wakil ya wazduka badala bulan li adami tawafuki karena orana nane cocok baitaro kalabdota lahu maka lamun ninggal sapa si wakil labdota lahu ing lafaz lahu fi hadhihi ing dalam iki jawazduka lamun teninggal lamun nanti lamun apa lamun dia meninggalkan lafaz lahu ya fi hadhihi dalam contoh tadi jawazduka ya. Maka in aqoda maka sah apa nikah sahna kersah nya eta keur si wakil lil wakil kadue wakil cek wali teh jang bapak ngawinkeun ujang jeung nikahkeun ujang ka putri bapak kalawan di mas kawinan 10 gram dibayar tunai dijawab da ku Mang Dania teh wakil teh Mang Romi tapi ngajawabna teh make lafaz lahu cek Mang Dania teh abdin nampi kawin sareng nikah ka putri bapak kelawan mas kawin tadi disebatkeun. Ada kata-kata untuk Mang Romi enggak? Ada kata-kata lahu tidak? Tidak ada. Maka bagaimana in aqoda lil wakil artinya maka jadi pernikahannya tapi bukan untuk Romi, untuk siapa itu? Ya, untuk Dania rugi tak malam pertama itu tak kalah diwakilan lah. Kemana ya? Gitu. Mang Romi diusir gitu. Wa innu yalan sarjan denianti. Wa inna walan sarjan niat mana? Wa inna walan sarjan niat sapa wa inna walan sarjan niat sapa si wakil. Wa inna walan sarjan niat sapa wakil muwakkilahu ing muwakile wakil ya walaupun dia mengatakan saya nerima nikah itu dia niati untuk mewakilnya tetap jadi nama untuk dirinya sendiri wallahu a'lam bishawab.